Halo sejawat bidan, apa kabar? Kita berjumpa lagi di kelas online Bidan Sehat. Saya Dr. Gina Anindya-Jati, psikiater dari Departemen Psikiatri FKUI RSCM. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai depresi antenatal dan depresi pasca persalinan. Yuk, mari sama-sama kita simak materinya. Depresi antenatal dan depresi pasca persalinan adalah suatu gangguan mood atau gangguan suasana perasaan. Nah, bedanya kalau gangguan depresi antenatal, ini depresi dialami oleh ibu hamil, jadi masih dalam kehamilan. Kalau depresi pasca persalinan, depresi yang dialami oleh ibu setelah dia melahirkan. Kalau yang lain-lainnya sama, hanya masanya aja yang lain. Kriteria atau ketentuan kita menegakkan ibu mengalami depresi, baik itu pada saat dia hamil atau pada saat dia melahirkan, mengikuti ketentuan untuk diagnosis depresi pada orang yang biasa gitu. Jadi kita harus melihat apakah ada suasana perasaan depresif, kemudian ada perasaan hilang semangat, hilang minat, tidak berenergi, dan gejala-gejala lain yang cenderungnya biasanya lebih menurun gitu. Kita kan lihat kalau orang depresi lebih lemas gitu ya, nggak nafsu makan, nggak susah tidur gitu. Yang kayak gitu-gitunya kita mesti lihat. Nah, bedanya adalah kalau depresi antenatal dan depresi pasca persalinan, tadi selain waktu kemunculannya, yang satu di masa hamil, yang satu di periode pasca persalinan. Kemudian dari segi durasi, gangguan mood ini atau gangguan suasana perasaan ini harus berlangsung lebih dari 2 minggu gitu. Jadi harus memenuhi kriteria waktu itu. Dan kalau pada depresi pasca persalinan, itu dia bisa muncul atau mulai dialami ibu mulai dari seminggu setelah persalinan sampai dengan 1 tahun setelah persalinannya. Kalau berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia, angkanya kisaran 7-20% untuk depresi antenatal. Sementara untuk depresi pasca persalinan itu mencapai 25%. Artinya, 1 dari 4 atau 1 dari 5 ibu hamil mungkin mengalami depresi antenatal. Dan 1 dari 4 ibu yang baru saja melahirkan itu bisa mengalami depresi pasca persalinan. Jadi memang kemungkinannya banyak. Untuk keduanya, karena sama-sama gangguan depresi, gangguan suasana perasaan yang menurun, maka yang utama adalah kita mesti menemukan adanya perubahan suasana perasaan. Yang tadinya biasa-biasa saja menjadi suasana perasaan depresif. Dan suasana perasaan ini mesti menetap kurang lebih 2 minggu. Selain itu, adanya perubahan level of energy atau tingkat energi. Jadi yang tadinya punya energi untuk melakukan aktivitas, rasanya jadi seperti tidak punya energi untuk melakukan apapun. Yang ketiga, yang utama ditemukan pada orang dengan gangguan depresi adalah kehilangan minat atau kehilangan semangatnya. Jadi misalnya tadinya si ibu merasa semangat nih kalau melakukan aktivitas tertentu. Nah sekarang minat itu sudah hilang. Kemudian ketika melakukannya dia tidak lagi merasakan kesenangan yang sama atau semangat yang sama. Itu adalah 3 gejala utama pada depresi. Yang lainnya kita sebut sebagai gejala tambahan. Misalnya muncul pikiran-pikiran yang pesimis, kemudian kesulitan untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain, untuk berhubungan dengan orang lain. Bahkan kalau pada ibu hamil maupun pada ibu yang baru saja melahirkan, dia bisa kehilangan rasa untuk terikat dengan anaknya, atau yang kita sebut sebagai bonding. Jadi tidak ada rasa bonding antara ibu dengan bayinya. Padahal biasanya kan kalau yang sehat, ibu itu akan merasa terikat dengan bayinya. Gejala yang lain adalah gejala fisik, seperti misalnya sulit tidur, atau tidurnya lebih banyak. Nafsu makannya berkurang, atau bahkan nafsu makannya sangat meningkat. Kemudian ada rasa nyeri yang berlebihan dirasakan, atau rasa lemah yang seperti fisiknya tidak bisa melakukan apa-apa. Itu juga bisa dirasakan seperti itu.
Depresi yang terjadi pada ibu hamil maupun pada ibu pasca mereka melahirkan itu terkait dengan kerentanan seorang ibu terhadap 3 faktor. Yang pertama adalah faktor biologis, yang kedua faktor psikologis, dan yang ketiga adalah faktor sosial. Faktor biologis di sini adalah perubahan hormon pada ibu hamil maupun pada ibu yang baru saja melahirkan itu sifatnya sangat ekstrim. Ada estrogen dan progesteron yang meningkat sangat pesat, kemudian berkurang juga dengan sangat pesat. Nah, hal ini pada titik tertentu atau pada orang-orang tertentu bisa menimbulkan atau memicu terjadinya depresi. Faktor biologis yang lain adalah kecukupan tidur. Ketika seorang ibu hamil, kehamilannya makin besar, posisinya makin tidak nyaman untuk tidur, kualitas tidurnya juga akan berkurang. Sehingga ini akan bisa mempengaruhi kerja otak dan bisa menimbulkan depresi. Begitu juga dengan ibu yang baru saja melahirkan. Ada perubahan-perubahan tugas yang tadinya ibu ini bisa tidur semalaman suntuk sampai pagi, kemudian dia harus bangun karena menyusui anaknya, atau mungkin terganggu dengan rasa sakit pasca persalinan dan lain sebagainya. Kekurangan tidur bisa membuat orang rentan mengalami gangguan depresif. Kemudian yang kedua adalah faktor psikologis. Secara psikologis ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan menyelesaikan masalah berdasarkan pola-pola yang selama ini sudah dipelajari gitu. Menjadi seorang ibu itu perlu penyesuaian dari masa hamil sampai dengan nanti dia sudah melahirkan. Nah, ini kan menimbulkan banyak tekanan ya gitu buat si ibu sendiri. Apakah dia nanti bertanya-tanya, apakah nanti saya akan bisa menjadi ibu yang baik? Apakah anak saya ini sehat selama di dalam kandungan? Nanti lahirnya seperti apa? Nanti kalau udah lahir hubungan dengan suami akan seperti apa gitu. Banyak tantangan-tantangan yang perlu dijawab oleh si ibu, perlu diadaptasi oleh si ibu. Nah, orang-orang yang secara psikologis kurang matang, kemudian akan kesulitan menghadapi adaptasi dengan peran barunya ini, sehingga bisa saja kemudian memicu munculnya depresi. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Tidak bisa dipungkiri, kondisi sosial kita berpengaruh banyak terhadap apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan nantinya apa yang kita lakukan. Pada ibu hamil, serta pada ibu yang baru saja melahirkan, dengan perubahan perannya, orang kan ada aja tuh ngomong ini itu gitu ya. Dan ini bisa dianggap oleh si ibu sebagai satu tekanan. Pun misalnya orang-orang di sekitarnya bermaksud untuk memberikan saran. Namun ketika saran itu terlalu banyak atau terlalu sulit untuk bisa dia lakukan, maka ibu ini akan rentan juga untuk merasa tertekan gitu. Jadi bisa saja menimbulkan depresi. Baik depresi antenatal maupun depresi pasca persalinan bisa diatasi dengan 2 cara. Biasanya karena ini periode yang sensitif dan bukan hanya terkait dengan ibu tapi juga janin dan bayinya, maka kita pilih pendekatan-pendekatan yang sifatnya non-obat, tidak menggunakan obat-obatan. Apalagi kalau kemudian derajatnya ringan dan sedang, kita berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan intervensi yang sifatnya non-obat. Namun apabila kondisinya sudah berat, sampai dengan misalnya ada dorongan untuk mengakhiri hidup, pikiran untuk menyakiti diri sendiri, atau bahkan pikiran untuk membahayakan orang-orang di sekitar si ibu, termasuk anaknya, maka kita pertimbangkan untuk pemberian obat-obatan. Selain non-obat, kemudian obat-obatan, yang terakhir pilihannya adalah satu modalitas elektrik. Jadi menggunakan terapi kejang listrik atau yang kita sebut sebagai elektrokonvulsif terapi. Ini bisa menjadi pilihan terakhir ketika seorang ibu mengalami depresi yang berat di masa dia hamil maupun di masa dia setelah melahirkan. Nah, dari segi pemberian tata laksana non-obat, yang paling penting adalah dukungan sosial. Jadi beberapa penelitian membuktikan bahwa ternyata yang diperlukan oleh si ibu untuk bisa melewati masa kehamilan dan setelahnya dengan lancar itu adalah adanya dukungan sosial. Jadi suami yang suportif, keluarga yang suportif, tenaga kesehatan yang suportif, itu juga bisa menjadi sistem dukungan yang baik untuk si ibu. Kalau kita bicara tentang bahaya yang mungkin disebabkan oleh depresi antenatal maupun depresi pasca persalinan, jawabannya adalah ada. Dan bahaya ini bisa menyangkut ibunya, bisa juga menyangkut janin atau bayi yang sudah dilahirkannya.
Misalnya pada ibu yang sedang hamil kemudian dia mengalami depresi, maka fungsinya kan akan terganggu sebagai seorang ibu. Karena tadi gejala-gejalanya adalah suasana perasaan yang menurun, mungkin dia menjadi tidak bisa mengembangkan ikatan dengan anaknya, tidak ada bonding dengan anaknya. Ketika seorang ibu tidak ada bonding dengan anaknya, maka dorongan untuk memelihara janinnya juga akan hilang atau berkurang misalnya. Dengan begitu asupan nutrisinya tidak terjaga, kehamilannya tidak terjaga gitu. Belum lagi ditambah dengan hilangnya nafsu makan, tidur yang polanya berubah. Nah, ini kan juga akan menimbulkan efek pada kesehatan bayinya. Makanya dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa ibu yang sedang hamil bila mengalami depresi ada resiko anaknya lahir dengan berat bayi yang rendah. Kemudian bayi yang ukurannya kecil. Begitu juga dengan resiko lahir prematur. Jadi hal-hal seperti itu ada. Dan pada titik tertentu bisa juga menyebabkan keguguran gitu. Kalau pada ibu yang sudah melahirkan, maka masalah yang terjadi hampir sama. Dia juga bisa punya kesulitan untuk mengembangkan bonding dengan anaknya, kesulitan melakukan perawatan dengan anaknya gitu. Sehingga tumbuh kembang bayi yang sudah dia lahirkan mungkin tidak terpelihara dengan baik. Belum lagi ada resiko kalau gejalanya memberat sehingga muncul dorongan untuk menyakiti diri atau menyakiti orang lain, maka resikonya adalah bunuh diri atau dia membunuh dan membahayakan orang lain gitu. Kan kita beberapa kali dengar mungkin di berita-berita yang tidak mengenakan tentang ibu dan bayinya. Yaitu bisa sampai sejauh itu gitu. Semua orang punya perannya dalam membantu ibu memelihara kesehatan dirinya, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, terutama dalam hal ini adalah bidan. Kita tahu kunjungan untuk antenatal care itu kan diwajibkan 4 kali sebelum dia persalinan. Di banyak tempat, ibu-ibu hamil ini kan akan bertemu dengan bidan. Nah, tadi kita sudah bahas faktor risiko apa yang membuat seorang ibu rentan mengalami depresi. Ada faktor biologis, psikologis, dan sosial. Kalau dari segi biologis, tentu bidan akan bisa membantu memantau kondisi ibu dari waktu ke waktu selama kehamilan seperti apa. Secara psikologis, bidan bisa membantu ibu menjadi teman untuk menyelesaikan permasalahannya atau untuk beradaptasi dengan kehamilannya. Seringkali seorang ibu hamil ini merasa bingung, merasa was-was, dan tidak yakin tentang apa yang dia harus lakukan selama dia hamil atau nanti setelah melahirkan karena tidak tahu ilmunya, tidak tahu apa yang mesti dia lakukan. Nah, bidan kan adalah orang yang punya kapasitas untuk mentransfer ilmunya ke para ibu yang hamil maupun yang sudah melahirkan ini, sehingga sedikit banyak masalah ibu sudah terselesaikan. Tadi secara sosial, faktor resikonya kan adalah ketidakadaan dukungan sosial. Sehingga bidan bisa menjadi salah satu bagian dari dukungan sosial untuk ibu. Ketika ada hal-hal yang ingin dia ceritakan, bidan bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang enak, yang nyaman untuk si ibu, sehingga dia lebih mudah untuk bercerita. Kalau orang sudah bercerita, percaya, maka kan solusi lebih bisa dicari sama-sama gitu. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan sudah merasa curiga dalam tanda kutip, kita sudah menduga nih pasien kita tidak dalam kondisi yang seperti biasanya atau tidak seperti pasien-pasien yang lainnya gitu. Ada baiknya kita melakukan penapisan. Jadi kita melakukan screening apakah ibu ini memiliki masalah mental emosional. Kalau sudah kita tapis, kemudian kita dapatkan riwayat bahwa ibu sudah mengalami perubahan selama kurang lebih 2 minggu, maka itu adalah saat yang tepat untuk kita merujuk pasien tersebut atau ibu tersebut ke dokter. Sehingga bisa ditegakkan diagnosisnya dan kemudian kita bisa bersama-sama merencanakan tata laksananya. Di Indonesia ada 3 alat yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah seorang ibu memiliki kemungkinan mengalami depresi antenatal maupun depresi postnatal. Alat yang pertama atau instrumen yang pertama bernama Edinburgh Postnatal Depression Scale. Alat ini dikembangkan dalam bahasa Indonesia oleh Departemen Psikiatri FKUI RSCM yang aslinya sebetulnya berbahasa Inggris dan ditujukan untuk ibu-ibu yang pasca persalinan. Tapi kemudian alat ini sudah diuji dan bisa digunakan juga untuk ibu yang dalam kondisi hamil. Biasanya di sini dilihat ada beberapa item pertanyaan
Dan kemudian kalau nilainya di atas 13, itu kita sudah menduga bahwa ibu ini mengalami depresi yang kondisinya cukup berat. Tapi alat ini bukan alat untuk mendiagnosis, hanya untuk melihat kecenderungannya saja. Dan kita bisa gunakan alat ini juga sebagai alat untuk monitor kemajuan terapi. Apakah angkanya berkurang dari waktu ke waktu. Alat yang kedua kita sebut sebagai PHQ-9 atau Patient Health Questionnaire 9. Ini juga kuesioner yang sudah divalidasi ke dalam bahasa Indonesia dan bisa diunduh bebas dari internet. Jadi rekan-rekan bidan bisa cari di internet untuk kemudian mendownload atau mengunduh dokumen tersebut. Ini isinya ada 9 butir pernyataan. Nanti pasien diminta langsung mengisi sendiri. Dia ngalamin yang mana dan sesering apa dia mengalami kondisi tersebut dalam 2 minggu terakhir. Instrumen ini juga bisa kita gunakan untuk memonitor kemajuan terapinya. Alat yang ketiga dinamakan lembar pengenalan gejala depresi. Lembar pengenalan gejala depresi ini juga dikembangkan oleh salah satu staf di Departemen Psikiatri FKUI RSCM dalam bahasa Indonesia. Dan alat ini manfaatnya selain untuk mengetes atau diisi ibu untuk mengetahui kondisi kejiwaannya, juga bisa digunakan oleh bidan sebagai media edukasi. Karena di situ tersedia gambar-gambar dan catatan mengenai kondisi kesehatan jiwa ibu baik pada masa hamil maupun masa melahirkan gitu. Berdasarkan pengalaman selama ini dan apa yang disebutkan di dalam literatur, seringkali sikap mengabaikan atau tidak memedulikan atau sifat-sifat yang tidak membantu seperti itu, sikap-sikap yang tidak membantu seperti itu berhubungan erat dengan ketidaktahuan seseorang gitu. Dalam hal ini ketidaktahuan keluarga. Banyak orang yang memang sampai dengan saat ini belum melek mengenai kesehatan jiwa gitu. Jadi ada baiknya teman-teman bidan yang sudah lebih paham tentang hal ini bisa membantu keluarga, terutama suami yang menjadi sistem dukungan paling dekat untuk ibu, supaya mereka bisa memahami apa itu depresi antenatal dan apa itu depresi pasca persalinan. Bahwa kedua kondisi ini terjadi karena adanya kerentanan biologis, psikologis, dan sosial. Ada banyak perubahan yang dialami ibu sehingga dia memerlukan juga dukungan dari lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Ya, kalau kita kembali ke faktor risiko biologis, psikologis, dan sosial, maka ada banyak hal yang bisa jatuh ke dalam 3 payung ini. Secara biologis misalnya tadi kalau dia dengan perubahan hormon yang signifikan bisa memicu munculnya perubahan suasana perasaan. Kalau di dalam keluarga misalnya ada riwayat gangguan jiwa, itu juga seseorang rentan untuk bisa mengalami gangguan jiwa. Kalau dia pernah mengalami gangguan jiwa sebelumnya, kondisi kehamilan ini juga mungkin lebih berisiko untuk si ibu. Bahkan kalau dalam kehamilannya tidak terjadi, mungkin setelah persalinan ibu bisa mengalami. Tapi kemudian kita hitung ini semua sebagai resiko. Jadi bukan berarti ibu yang seperti ini kemudian akan pasti mengalami hal tersebut. Nah, faktor risiko yang lain adalah terkait dengan sosial biasanya. Yang terkait dengan sosial misalnya lingkungan tempat tinggalnya seperti apa, kemudian status perkawinannya seperti apa. Orang yang mungkin kondisi kehamilannya sendiri tidak mudah untuk menjalani kehamilan maupun pasca persalinannya. Yang berikutnya adalah jumlah anak yang dimiliki. Semakin banyak jumlah anak yang dimiliki misalnya akan menjadi tantangan tersendiri juga untuk ibu bisa melewati masa kehamilan maupun masa pasca bersalin. Yang lainnya adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak mudah tentunya akan menimbulkan lebih banyak tantangan dan mungkin kesulitan bagi si ibu. Akan muncul misalnya pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri, kalau dengan situasi seperti ini, apakah saya sudah cukup memperhatikan atau mencukupi kebutuhan anaknya gitu. Sehingga hal-hal tersebut akan bisa juga memicu. Selain itu yang penting juga adalah kekerasan. Kekerasan di dalam rumah tangga atau kekerasan di lingkungan tempat tinggal, ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat seorang ibu rentan untuk mengalami depresi, baik saat hamil maupun pasca bersalin. Oke rekan-rekan bidan semuanya, kita sudah selesai belajar sama-sama mengenai depresi antenatal dan depresi pasca persalinan. Selamat mengikuti kelas online yang berikutnya. Sampai jumpa!